Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Masih terdengar suara ayam berkokok. Karena ini pagi-pagi sekali. Kali ini agak ada sesuatu yang berbeda. Saya ingin mencoba menggunakan ini, apa namanya ini, kotak putih. Ya. Isinya adalah mikrofonnya. Nih gambarnya. Ini bukan unboxing ya, bukan unboxing. Karena unboxing kan biasanya langsung dapat kiriman terus dibuka. Ini sudah lama dibeli, sudah lama di tangan saya sampai, tapi tidak pernah digunakan. Karena apa? Bingung cara menggunakannya. Namanya mikrofon. Ya, namanya mikrofon Vivine atau Vivine bacanya ya. Ya itulah Vivine teknologi. Kalau dilihat dari kardusnya lumayan terlihat sederhana tapi nampak premium ya. Ininya isinya masih ada user guide-nya. Saya simpan. Udah 2 kali saya baca user guide-nya, tapi tidak ketemu yang saya perlukan. Kenapa? Kita akan lihat ini bendanya. Nah, seperti ini. Kita keluar dulu. Ini mikrofonnya cukup mungil, dan ada volumenya di sini. Dan apa yang menyebabkan saya tidak bisa menggunakannya hingga sekarang? Karena ini interface-nya dengan laptop itu langsung menggunakan USB, sehingga ketika dipasang kita tidak bisa mendengar apa-apa karena tidak bisa dimonitor. Setidaknya saya tidak tahu cara memonitornya. Mau dipasang di mixer, jelas nggak ada colokannya, jadi bingung. Akhirnya tidak digunakan. Dan ini bisa di apa? Kita tahu hasilnya kalau setelah direkam. Setelah direkam, kemudian selesai, baru kita tahu hasilnya. Nah, sekarang saya mau coba, ingin tahu hasilnya dengan direkam seperti ini. Bawaan dari mikrofon ini adalah ada tripodnya. Nah, justru tripodnya sudah saya gunakan untuk mikrofon yang lain. Ini ada tripodnya, ada desk standnya. Jadi ada 3 ini, kakinya 3. Saya gunakan untuk mikrofon yang lain. Mikrofon dynamic yang biasa saya gunakan adalah ini sejak awal. Ini mikrofon apa ya, kesukaan, bisa disebut kesukaan saya, karena ini cocok dengan ruangan ini. Ruangan ini bukan studio, ruangan rumah biasa, aktivitas dalam rumah tangga seperti biasa. Bahkan seperti Anda dengar dari luar, mungkin terdengar ada suara kendaraan lewat dan segala macam, karena jendela dibuka untuk udara segar pagi hari masuk, dan sesekali ada udara yang mungkin agak mengganggu, angin ya, mungkin bahkan terdengar derunya. Tapi saya pikir ini alami. Jadi ini bawaannya mikrofon ini, ada tripodnya. Nah, hari ini saya akan mencoba menggunakan ini. Kalau menurut penjelasan di user guide-nya, ini termasuk
mikrofon unidirectional, artinya suara yang bisa ditangkapnya hanya satu arah dari sini. Jadi kalau kita bicara seperti ini mungkin tidak masuk, apalagi di sini. Yang masuk adalah di sini ya. Oke, segera kita pasang. Ini dicolokkan dan saya udah siap dengan USB hub. Nah, udah dipasang. Cek 1 2. Oke, ini sudah kita pasang di USB hub, dan ini sama sekali tidak mendengar apapun. Jadi percuma sebenarnya pakai ini, nggak ada terdengar apa-apa. Saya coba volumenya dibuka sedikit, jadi kira-kira arah pukul 9 atau seperempatnya. Suaranya seperti ini. Kalau dekat seperti ini, kalau jauh seperti ini. 1 2 3 3 2 1. Cek mikrofon Fairphone ini tadi dijelaskan di user guide-nya sebagai unidirectional. Kita akan coba betul nggak. Kalau dari samping cek 1 2 3, dari belakang 1 2 3 3 2 1, dari sini 3 2 1, cek. Nah, nanti setelah selesai rekaman baru ketahuan bagaimana suaranya. Kembali lagi ke sini, masih dengan volume seperempatnya, dan jarak saya cukup jauh, kira-kira berapa ini, 25 sentian ya arahnya. Kalau dekat seperti ini, dan kebiasaan saya memang berbicara itu tidak terlalu keras, jadi suara saya memang tidak bisa keras seperti orang lain. Oleh karena itu lebih suka mendekati dengan mikrofon seperti ini. Saya dekat dengan mikrofon ini, sekarang tidak difungsikan. Kalau melihat karakternya, ini mirip dengan BM8000, yaitu mic condenser ini, karena hanya menerima satu arah, atau kalau ini bisa dari arah belakang, samping tidak, kiri kanan, tapi belakang bisa menangkap ya. Dan mic condenser ini tidak akan bersuara kalau phantom powernya di off ya. Jadi kalau phantom powernya di nonaktifkan, dia tidak bersuara. Kalau ini tidak perlu, rupanya tidak, berdasarkan user guide-nya tidak memerlukan mixer, tidak memerlukan phantom power, langsung colok ke USB itu. Ini keunikannya, tapi kita ya sekali lagi belum tahu hasilnya karena belum pernah dicoba ya. Sekarang inilah mencobanya gitu. Nah, sekarang kita coba tambah lagi, naikkan sedikit. Ini di angka 10, arah jam 10 posisi volumenya, dan saya naikkan arah pukul 12, jadi setengahnya, arah pukul 12. Cek 1 2 3 2 1, cek cek 1 2 3. Nah, saya tambah lagi arah pukul 2, arah pukul 2. Ini sekarang arah pukul 2, suaranya tidak tahu apa yang terjadi. Nanti setelah selesai ini baru ketahuan. Saya fullkan sekalian, coba 1 2 3 3 2 1. 1 2 3 2 1. Itu yang apa namanya, dari mikrofon Vivine. Enaknya Vivine deh ya, bacanya. Baik, kita akan lihat hasil. Oke, selesai kita menguji
mikrofon Vivine K669 tadi, Key 669 ya namanya. Tulisannya di sini ada Vivine. Ternyata surprise ya, suaranya sangat, menurut saya ya, bukan ahlinya audio, tapi menurut saya sangat memuaskan. Karena apa? Karakter suara saya yang tidak terlalu kencang itu cukup pas rupanya. Dan kalau di kira-kira tadi itu berarti hanya di posisi volume dibuka sekitar seperempatnya, atau di posisi arah pukul 9 ya. Dan cukup peka. Istimewanya lagi, nyaris tidak ada terdengar noise dalam artian teknis ya, yang berasal dari peralatan. Mungkin karena dia pakai USB. Padahal ini laptop sudah cukup panas biasanya. Kalau udah panas itu sudah ada terdengar suara. Mungkin sekarang sudah terdengar nih suaranya karena menggunakan mixer. Tapi tadi dengan Vivine tidak terdengar itu. Sementara suara latar itu bukan noise lagi, memang suara latarnya seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah bukan sebuah studio yang secara khusus dibuat untuk rekaman, sehingga tidak aman terhadap suara yang lainnya. Di ini ada aktivitas rumah tangga biasa juga akan muncul, kemudian orang di luar sana, suara motor, suara mobil juga terdengar, bahkan masih terdengar tadi suara ayam berkokok. Dan ini seolah hidup sudah mulai banyak kendaraan yang lewat di depan rumah, itu terdengar seperti itu. Dan ini benar-benar plug and play sesuai dengan nama. Ketika kita colok tadi, langsung dibaca oleh komputer drivernya muncul dengan nama K6 PNV mikrofon. Di PNV itu mungkin singkatan dari plug and play. Jadi benar-benar plug and play. Kita tidak perlu lagi mixer, kita tidak perlu lagi sound card tambahan atau interface lainnya, langsung dicolok. Bahkan colokan ini saya tempatkan di USB hub ya, yang sudah semua lubangnya sudah terisi penuh, karena juga kamera ini juga menggunakan USB. Jadi USB cukup penuh. Di samping ada hard disk segala macam. Jadi istimewa, sangat recommended kalau digunakan untuk Anda yang traveling, seminar sana kemari ya, jagoan seminar, webinar misalnya, nggak ribet lagi dengan menggunakan harus perlu mixer dan segala macam. Kekurangannya hanya kita tidak bisa monitoring langsung ya. Seperti ini kan saya bisa monitor dengan headset ya. Tapi ini tidak, kecuali sudah selesai baru kita akan tahu ya. Dan tadi saya temukan cara sementara untuk mendengar hasilnya memang di bawaan built-in sound card itu bisa didengar, tapi itu sementara saja. Kalau itu dihidupkan terus, maka akan menjadi gangguan audionya. Jadi sangat direkomendasikan untuk kita yang ingin praktis
digunakan untuk keperluan apa saja, terutama misalnya kalau telekonferensi, seminar-seminar, suaranya sangat bagus ya. Tidak lagi perlu menyetel equalizernya. This bass treble, kalau di istilah triple equalizer adalah low, mid, dan high-nya itu sudah seimbang dan kita tidak bisa mengubahnya lagi. Tingkat kepekaannya juga cukup tinggi, satu, dan istimewanya lagi dia peka, tapi tadi tanpa perlu pop filter. Ini suara kita cukup jernih ya. Sementara kalau seperti ini saya perlu filter supaya angin dari suara kita itu tidak menumbuk ke ininya, ke mikrofon. Sementara ini tadi tidak terjadi demikian. Cukup istimewa. Saya betul-betul surprise karena baru sekarang saya tahu ininya hasilnya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh user guide-nya tadi. Anda tinggal pasang di USB. Saya tidak tahu kalau misalnya kita punya dua ini sama-sama dicolokin ke USB, apakah bisa digunakan untuk wawancara, misalnya dua orang seperti itu untuk kepentingan podcast dan seterusnya ya. Baik, itu hasil review ya, bukan review, coba-coba sebenarnya, mencoba mikrofon baru dipakai ya, bukan baru dibeli, baru dipakai. Dan menurut saya akan pakai lagi nanti mungkin di kesempatan lain, terutama kalau di tempat yang agak sepi ya, tempat yang mungkin di kantor atau lainnya, karena aktivitas latar belakang akan sangat terdengar. Apalagi jangan digunakan di pasar ya, pasar ayam atau pasar burung, mungkin lebih banyak suara burungnya yang masuk. Oke, ini siapa tahu bermanfaat buat Anda yang sedang mencari mikrofon yang tepat. Nah, kalau ingin praktis yang seperti tadi itu, kekurangannya tadi tidak bisa dimonitor langsung, saya pikir bisa diatasi ya, asal suaranya stabil. Kita coba dulu sebentar tes rekaman 1-2 menit, hasilnya seperti apa. Seperti tadi saya sudah ambil kesimpulan cukup dengan volume 1/4 sudah memadai, tidak terlalu keras, tidak terlalu kencang, dan sesuai dengan karakter suara kita, suara saya khususnya gitu. Oke, terima kasih telah menonton channel saya. Dukung perkembangan channel ini dengan subscribe dan bagikan. Siapa tahu ada teman-teman yang memerlukan informasi tentang apa yang ada di dalam channel saya ini. Subscribe, like, dan sharingnya saya ucapkan terima kasih terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.